Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan yang dirahmati dan diridhoi Allah. Saat ini tren gaya hidup halal semakin populer di masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup halal didasari bahwa perilaku ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Hal ini sejalan dengan gaya hidup halal yang mengedepankan kebersihan, kesehatan, keamanan, serta membuat kondisi jasmani dan rohani individu semakin terjaga. Ketika mengkonsumsi makanan halal, tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang baik dan cukup. Pikiran pun tentram karena paham bahwa semua hal yang digunakan atau dikonsumsi merupakan produk aman dan berkualitas. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan seluruh aspek halal. Tingginya potensi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan peran industri halal agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pertumbuhan nasional. Sertifikasi halal menjadi fenomena perdagangan. Kehadiran sertifikasi halal memberikan pengesahan bahwa sebuah produk aman, higienis, dan layak konsumsi. Kepastian seperti ini yang membuat konsumen semakin percaya. Di Indonesia, label halal sekarang tidak hanya diberikan untuk produk makanan dan minuman saja, tetapi juga kosmetik, obat-obatan, penyembelihan hewan, peralatan rumah tangga, serta proses transaksi perbankan dan non-perbankan. Hal itu menunjukkan bahwa potensi gaya hidup halal di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu di indahnya Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya Hilbram Dunar dan tentunya kita di studio sudah bersama dengan guru-guru kita di sini dan akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Halal untuk kebaikan umat dan juga bangsa. Kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa hari ini. Ada Bapak Lukian, Dr. Lukian Tamani, ya, Head of BSI Institute. Dan juga sekaligus Office of Chief Economist dari BSI. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ya, selanjutnya adalah Bapak Afdal Alyasar MBA, Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan juga Keuangan Syariah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Mas. Dan ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai halal. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ramai diperbincangkan tentang adanya makanan-makanan yang viral, tapi masih dipertanyakan kehalalannya. Seperti apa sebenarnya dan pentingnya bagaimana? Saya ke Dr. Lukian mungkin bisa menjelaskan. Jadi bagaimana kita melihat hal ini, Dok? Ya baik, kalau kita mungkin ingin bahas halal, kita harus lihat di Al-Quran itu ada banyak sekali ayat tentang halal. Ya. Dan menariknya di Al-Quran itu halal ini disandingkan dengan toib, halalan toiban. Misalnya, ya ayuhannas kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Dan dilanjutkan dengan wala tadbi'u khutuwati syaitan. Kemudian ada lagi yang lainnya fakulu mimma razaqakumullahi halalan thayyiban. Nah, yang menarik sebenarnya di ayat-ayat tadi halalan thayyiban diikuti dengan washkuru nikmatullah. Kemudian wala tadbi'u khutuwati syaitan, ataupun yang jadi sebenarnya halal itu harus baik juga. Ya. Yang kedua, apa implikasi dari kita makan halal? Ya. Bertakwa kepada Allah, karena di situ ada wattaqullah. Kemudian yang kedua, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hikmah kita konsumsi yang halal, menghindari dari tabiat syaitan. Tabiat syaitan bisa ada ayat lain kan, kulu wasyabu wala tusrifu. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Ya. Atau ada juga ayat yang mengatakan kalau kita membazir itu kawannya syaitan. Jadi sebenarnya ketika kita halal, konsumsi halal plus baik, sehat, kita akan hidup dengan jalan yang diridhoi Allah SWT. Jadi kita harus melihat halal sebagai jalan hidup, lifestyle bagi muslim. Untuk menuju kebaikan. Persis. Iya, karena ada toyib di sana. Betul, ya. betul. Pak Afdal, kalau kita bicara mengenai proses sebuah produk sampai bisa dikatakan halal, itu apa prosesnya? Tentunya dari bahannya juga ya. Tapi apanya lagi nih? Ya, biasanya kita mendengar yang namanya sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal itu didahului oleh jaminan produk halal atau sistem jaminan halal.
Nah, sistem jaminan halal itu produsen dalam hal ini itu harus bisa meyakinkan bahwa produk yang mereka buat itu berasal dari material yang halal, diproses dengan proses yang halal, dan disajikan dalam cara yang halal. Jadi 3 ya, dari material yang halal, lalu prosesnya halal, dan penyajiannya. Penyajiannya halal. Ini konsumen harus tahu itu? Konsumen harus tahu itu, dan itu kemudian ditunjukkan dengan apa? Dengan adanya sertifikasi. Jadi ketika sertifikasi dikeluarkan harus 3 syarat itu sudah terpenuhi. Betul. Oke. Ketika itu sudah dilakukan terpenuhi, adakah biasanya jalan-jalan untuk bisa mendapatkan sertifikat itu? Sertifikat halal itu? Tentu kalau sekarang pemerintah khususnya untuk usaha mikro dan kecil ya. Nah, ini penting. Ini sudah mengeluarkan suatu regulasi, yaitu kita kenal dengan namanya self declare. Self declare atau pernyataan pelaku usaha. Oke. Kalau biasanya kalau industri besar dan menengah itu mereka melakukan audit. Mereka harus memiliki penyelia halal di perusahaannya. Kemudian ada proses audit yang dilihat ke pabrik-pabrik tadi. Nah, itu dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses halal itu berjalan dengan baik. Itu adanya di industri besar dan menengah. Bagaimana di yang kecil, yang mikro? Kecil mikro ini kan orangnya itu juga, yang belanja dia juga, yang masak dia juga, yang menyajikan dia juga. Nah, perlu dibantu. Nah, jadi perlu ada namanya pendamping dalam hal ini. Jadi proses self declare itu adalah proses sertifikasi halal melalui simplifikasi sertifikasi dengan adanya pendamping, dan pendamping ini kemudian melakukan verifikasi dan validasi. Jadi dibuat lebih simpel. Iya. Walaupun tetap ada otorita di sana ya. Iya, ada assurance di situ yang memang perlu dijaga tadi karena mungkin pelaku usahanya belum tentu paham aturannya apa-apa saja. Nah, pendamping ini yang perlu hadir untuk melakukan pendampingan proses sertifikasi halal untuk mikro dan kecil. Nah, menarik, saat ini pemerintah tahun 2023 saja itu menganggarkan 1 juta sertifikasi halal gratis. Dari pemerintah? Dari pemerintah. Gratis? Gratis, jadi tidak dikenakan biaya. Syaratnya gampang, Mas. Iya, syaratnya? Cukup hanya memiliki NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Ya, jadi daftar di OSS, nomor induk berusaha. Bahkan kalau belum bisa apply NIB, dibantu nanti oleh pendampingnya. Wah, ini bagus sekali untuk pemirsa nih yang mau bikin usaha lalu ingin usahanya menjadi produk halal. Ada 1 juta sertifikasi halal secara gratis. Menghubungi kemana, Pak? Kenapa? Menghubungi kemana? Menghubungi ke ptspsihalal.go.id, BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi tinggal dibuka websitenya, sihalal.go.id. Nanti dari sana bisa lihat prosesnya seperti apa. Kembali ke Dr. Lukian lagi. Ini kita bicara mengenai sertifikasi tadi ya. Sebenarnya esensinya ketika kita bicara bahwa segala sesuatu harus halal dalam Islam itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara halal kan sebenarnya lawannya adalah haram kan. Nah, dalam Islam sebenarnya sangat clear, apalagi kalau kita melihat di kaidah fikih muamalah yang hukum dasar dari semua itu kan boleh ya. Sementara yang tidak boleh itu ada ketentuannya. Jadi kalau kita bicara konsumsi yang halal itu ya sesuatu yang selain yang diharamkan. Jadi kita pilihannya adalah ataupun panduan kita lihat nanti apa saja yang diharamkan, bizatihi bi ghairi. Jadi sudah jelas sebenarnya apa yang diharamkan dalam Islam sudah clear. Kalau kita bicara makanan ya dari khinzir, kemudian dari yang bangkai, jadi sudah clear. Nah, tinggal bagaimana nanti ada nggak yang overlap, yang mutasyabihat, yang nggak jelas, remong-remong gitu. Nah, itu kita harus tinggalkan. Jadi sebenarnya halal itu adalah tadi gaya hidup yang bersih, yang jauh dari tabiat syaitan, kemudian yang disuruh, yang dipandu oleh Allah SWT. Jadi sebenarnya sangat clear, halal itu adalah harusnya gaya hidup yang kita embrace dengan sepenuh hati. Karena insya Allah dengan itu kita akan hidup dengan lebih baik. Amin. Kiai, bicara mengenai gaya hidup halal dari sudut pandang Islam, mungkin juga bisa membahas dari apa yang dilakukan Rasulullah pada saat itu. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan yang amat sensi. Karena menyangkut kehidupan manusia. Dan Islam sudah lebih dulu mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara mempertahankan gaya hidup yang baik. Saya kira kita bersyukur jadi umat Islam. Tadi Allah jelaskan di dalam Al-Quran,
Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena asupan makanan yang ke dalam tubuh kita itu akan berdampak berpengaruh kepada karakter manusia itu sendiri. Karena itulah Allah mengatur. Pertama, apa sih yang dikatakan halal kan gitu? Iya. Al halalu ma ahalallah wal haramu ma haramallah. Itu jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu apa yang sudah Allah halalkan. Iya. Dan haram itu apa yang sudah Allah tetapkan menjadi barang yang haram. Tapi wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara kedua ini ada hal-hal yang subhat, yang remeng-remeng, yang gamang-gamang nih, yang abu-abu, yang kagak jelas apa merah, apa hijau, apa biru, apa kuning, kan begitu. Nah, yang tidak jelas ini kudu dihati-hati. Makanya ada kalimat halalan thayyiban. Tidak semuanya halal akan thayyib. Dan thayyib harus berbasis daripada yang halal. Kalau thayyib harus berbasis daripada barang yang halal, nggak mungkin barang yang haram bisa akan jadi thayyib. Thayyib itu apa sih? Thayyib itu adalah berdampak kepada manusia dalam kehidupan dia, itu adalah melahirkan kepositifan. Iya, yang baik. Yang baik. Mana yang baiknya dari asupan yang kita makan? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kau rusak diri kamu dengan perilaku kamu sendiri, gaya hidup yang terlalu berlebihan. Gaya hidup yang sekarang dibawa oleh dalam kehidupan di dunia, orang ingin menjadi instanisasi, terkadang lupa dengan prosesnya, sehingga pada akhir gilirannya dia akan terjebak. Perilaku ini yang Allah bilang wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau mengikuti gaya langkahnya setan, sebab setan tuh pengen yang instan-instan. Iya, cepat-cepat. Dan di benak kita ini ada yang kayak model begitu. Dan gak sedikit. Oke, tahan sebentar Kiai. Ini menarik nih. Seperti apa orang-orang seperti itu nanti Kiai lebih jelaskan lebih lanjut. Dan juga kita akan membahas mengenai konsep halal dari kacamata ekonomi syariah. Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Anda juga jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Menarik sekali membahas mengenai halal di Indahnya Ramadan kali ini ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai keseharian kita ya. Halal untuk kebaikan umat dan bangsa. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana konsep halal ini dari kacamata ekonomi syariah. Nah, ini menarik lagi nih. Mungkin Dr. Lukian bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa sih? Ya. Jadi kalau kita lihat halal ini, dia salah satu pilar, malah pilar utama dalam struktur ekonomi syariah. Karena kalau kita lihat ekonomi syariah itu, dia harus ada sektor realnya, nah itu industri halal, kemudian sektor keuangan sebagai pendukung kegiatan sektor realnya, industri halal, dan ada sektor sosial, di situ ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi 3 pilar ini membangun struktur ekonomi syariah. Jadi kalau pilar 3-3-nya nggak jalan, nggak fungsi, nggak ada tuh ekonomi syariah. Yang kalau kita lihat sekarang di Indonesia kan keuangan yang kuat, keuangan sudah sangat paham masyarakat ya, sudah sangat familiar dengan perbankan, dengan pasar modal, asuransi dan seterusnya. Nah, hal ini kadang-kadang orang masih melihat makanan, sertifikasi ataupun ya yang kita konsumsi gitu ya. Padahal di dalam kalau kita bedah sektor industri halal ini sebagai sebuah sektor real, itu potensi luar biasa bagi bangsa sebagai sumber pertumbuhan baru misalnya. Jadi kalau kita bedah ini banyak sekali lah makanan, kosmetika, kemudian pariwisata, energi dan seterusnya. Jadi halal itu kalau dalam konstruk ekonomi ya pilar utama gitu. Oke, Pak Afdal, kalau kita bicara dari pemerintah sendiri, sejauh mana sekarang dukungan pemerintah untuk industri ekonomi syariah? Ya, jadi kalau kita lihat tadi menyambung disampaikan oleh Pak Lukian, kalau kita bedah GDP-nya Indonesia, itu kajian dari Bank Indonesia memperlihatkan sekitar 25% itu ada di sektor yang berkaitan dengan halal value chain. Jadi sektor makanan minuman, industri kesehatan, farmasi, kosmetika, pariwisata, di dalamnya juga ada fashion, lifestyle, pertanian ya. Nah ini 25% dari GDP kita itu ada di sektor halal value chain. Iya, besar sekali. Besar sekali. Karena dia saking besarnya, kita perlu take care ini dengan lebih baik. Perhatian pemerintah saat ini sudah sangat baik ya, dengan melakukan bagaimana fokus ini dikembangkan. Jadi industri halal sekarang sudah masuk di dalam program rencana kerja pemerintah. Jadi RKP 2023 ini ada suatu segmen yang pengembangan industri halal namanya. Jadi kementerian dan lembaga di dalam pemerintahan sudah bisa menganggarkan, mengeksekusi,
dan melaksanakan kegiatan terkait dengan pengembangan industri halal. Iya. Jadi bentuknya apa? Mengembangkan kawasan industri halal, mengembangkan SDM-nya, tadi penyelia halal, juru sembeli halal yang ada di RPH, research di laboratorium, ini bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, banyak lagi kegiatan-kegiatan termasuk tadi peningkatan pengembangan pariwisata juga yang tentu lebih sesuai dengan extended service-nya ya, di bidang halal produk dan juga pengembangan research yang lain. Apakah ada peraturan-peraturan atau sistem yang dipermudah oleh pemerintah untuk pengembangan ekonomi syariah ini? Ya, di dalam ekonomi syariah tentu dengan lahirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan wakilnya Pak Wapres, bertindak sekaligus sebagai ketua harian. Concern ini penting. Komitmen Indonesia ingin menjadi negara pusat produsen halal terkemuka dunia di tahun 2024 mendatang. Oh ya, saya ke Pak Lukian. Ini kalau kita bicara mengenai pentingnya ekonomi syariah untuk Indonesia, seberapa besar, Pak? Tadi Pak Afdal menyampaikan 25%, tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya kalau kita fokus di industri halal ya, sebenarnya banyak sekali produk yang kita masih impor, yang kadang-kadang kehalalnya mungkin kita masih agak ragukan. Misalnya kita masih mengimpor 90% kebutuhan gelatin misalnya untuk memproses makanan. Oh iya, gelatin. Untuk pengumpal, pengurai dan seterusnya itu kan butuh zat kimia tertentu. Gelatin misalnya ada oleoresin dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu mayoritas 90% impor. Sumber gelatin dari hewani, tulang-tulang. Nah, kita nggak tahu sumbernya. Nah, ini menunjukkan bahwa critical factor ataupun sektor kritis ini sangat penting untuk kita kembangkan yang halal. Kemudian yang kedua, yang kita perlu perhatikan juga, selain yang saya sebutkan, kita bisa menggantikan banyak lagi produk-produk yang lain. Jadi substitusi impor untuk yang kita yang halal ataupun yang non halal sebenarnya kita bisa membangun ekonomi yang baru, ekonomi yang bisa memberdayakan UMKM kita atau industri besar kita. Jadi ketika kita fokus halal, kemudian kita menggantikan yang kita impor, itu akan menciptakan. Oke, kalau menggantikan impor, tujuan lebih jauhnya adalah kemandirian ekonomi, Dok. Nah, ketika kita bicara mengenai kemandirian ekonomi sendiri dari produksi halal ini, produk-produk halal ini kira-kira seperti apa? Jadi kalau kita melihat tadi begitu banyak yang, termasuk yang saya sebutkan tadi, salah satu contoh saja, kecil dia, gelatin ya. Dia itu kita masih impor, yang sumbernya kita masih tadi Ustaz Kiai mengatakan mutasyabihat, kita harus hati-hati. Kalau kita ragu, itu akan menciptakan keraguan juga untuk produk yang kita proses. Proses food yang kita klaim halal misalnya. Jadi ini ada kalau kita nggak mandiri dalam gelatin aja, seperti apa. Jadi kemudian kita masuk yang lain lagi, misalnya daging, unggas, banyak lagi sebenarnya kita bisa produksi sendiri di Indonesia. Nah, ini kita harus kerjasama sinergi seluruh pihak supaya kita juga bisa mandiri dalam hal produk-produk halal dan juga makanan, minuman dan lainnya. Gitu. Oke. Saya ke Kiai deh kalau begitu. Ya, kita bicara mengenai ekonomi syariah sendiri untuk mendukung keberhasilan ekonomi di Indonesia. Bagaimana Kiai? Di dalam Islam ada 3 pilar. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariah, dan yang ketiga ada muamalah. Nah, ini yang akan membentuk dalam jaringan kehidupan manusia. Yang pertama kita bicara akidah dulu, konsep dasar bagaimana fondasi kehidupan manusia. Kemudian di dalam syariah bagaimana hubungan komunikasi manusia kepada pencipta jagat semesta. Tapi yang ketiga yang berkaitan dengan kita ada muamalah yang dibangun akan membentuk bagaimana perilaku kehidupan manusia antara satu dengan yang lainnya. Maka saya berterima kasih. Alhamdulillah pemerintah sudah mulai konsen di dalam hal ini, terutama dalam ekonomi. Jangan sampai nanti ada terjadi beban, jangan terjadi nanti permasalahan yang sering kita lihat dengar di mana-mana saat belakangan ini. Sebab ini adalah membangun nilai-nilai kehidupan manusia. Nilai apa? Semuanya berangkat dari transaksional kehidupan ini. Transaksi yang ada di dalam kehidupan. Kalau tanpa kita dukung dengan nilai syariah, ini yang akan bisa menjebak manusia di dalam jaringan langkah kehidupan kapitalisme. Nah, ini yang kita khawatir. Menguntungkan satu dengan yang lainnya, akhirnya malah di saat disitulah akan terjadi permasalahan yang besar. Konsen pemerintah tadi dari mulai adanya produksi yang halal, proses yang halal. Karena kita umat Islam mayoritas. Ingat, kita umat Islam mayoritas terbesar di dunia. Dengan SDM kita begitu banyak. Tapi kenapa kita harus masih ketergantungan dengan negara-negara lain yang kadang-kadang muslimnya minoritas? Maka hal ini harus kita berdayakan.
Siapa yang punya komitmen, yang punya langkah itu, kebijakan itu? Ya government, pemerintah. Betul. Ya kalau gitu saya ke Pak Afdal sendiri. Bagaimana untuk menjaga itu, Pak? Ya. Peran pemerintah. Pemerintah hadir tentu dengan melakukan regulasi ya. Ya. Regulasinya sudah dibuat, undang-undang jaminan produk halal sudah ada, tapi kita perlu melaksanakan ini. Nah, melaksanakannya tentu tidak hanya di sisi pemerintah saja, harus ada kolaborasi banyak pihak ya. Nah, kita lihat tentu kalau saya sendiri melihat peran dari pelaku usaha ini sangat penting. Bagaimana pelaku usaha kita bisa menjadikan halal sebagai reputasi bisnisnya mereka. Kalau mereka menjadikan halal sebagai reputasi bisnis, hadir dalam keseharian mensuplai barang-barang untuk konsumen di Indonesia, mereka tidak akan ingin mendapatkan suatu hal yang masyarakat mempertanyakan kehalalan produknya. Nah, produsen-produsen akan memiliki ini reputasi saya. Harus saya jaga betul bahwa reputasi ini bisa dijaga dengan baik. Karena itu mereka melakukan tadi pembuatan proses dengan baik, ada supervisornya di sana, ada bahan-bahan yang diteliti sebelumnya. Nah, mengembangkan industri itu menjadi kata kunci sebenarnya. Dan didukung sepenuhnya sama pemerintah sekarang ini? Betul. Termasuk dengan berbagai macam dari sudut industri sampai ke yang disebut dengan ada proses sertifikasi halal, ada wisata halal, begitu kan sekarang ya, semua serba halal. Ya, bicara mengenai industri halal, ini segmennya agak luas. Tidak hanya di makanan dan minuman. Betul. Ya. Betul. Ada juga yang terkait dengan tadi pariwisata. Apa sebenarnya orang sebut pariwisata halal, atau saya lebih senang menyebutnya pariwisata ramah muslim. Pariwisata ramah muslim. Pariwisata yang di dalamnya itu ada extended service. Layanan tambahan. Apa layanan tambahan? Kalau saya ingin datang ke Bali misalnya, makanan halalnya tersedia. Karena sebagai wisatawan muslim, dia membutuhkan makanan yang halal. Jadi buka kuliner yang halal di destinasi pariwisata, itu suatu hal yang sangat menjanjikan. Karena itu kebutuhan dari wisatawan. Nah, apalagi kalau kita ingin mengharapkan kedatangan wisatawan lebih banyak dari luar negeri. Kalau kita lihat misalnya pariwisata kita kan berkembang ya. Kalau negara-negara Middle East itu kalau wisata datang ke suatu negara, mereka tuh bisa long term, spendingnya lebih besar. Nah ini kue ekonomi yang besar. Nah, oleh karena itu kita perlu paham sebenarnya kebutuhannya apa. Itu masuk dalam industri halal. Itu masuk di dalam industri halal. Jadi segmen pariwisata tadi masuk sebagai layanan tambahan. Makanan halal tersedia, kemudian tempat beribadah bagi wisatawan tersedia, air bersih terutama ya, toilet, tempat berwudu itu penting sekali, tempat sholat yang higienis terutama. Nah, segmen-segmen itu menjadi suatu yang bisa di-provide oleh pelaku usaha. Di situ ada nilai ekonominya. Jadi tidak hanya untuk memberikan proteksi kepada konsumen, tapi nilai ekonomi menjadi suatu hal yang kompetitif buat bangsa kita. Saya ke Dr. Lukyan, kalau kita bicara mengenai untuk bangsa ini, dari industri halal yang bermacam-macam, bukan cuma industri pangan saja. Bagaimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat memang mayoritas ataupun size dari nilai economic value dari sektor ini halal, makanan masih lebih besar. Makanan tuh kalau kita lihat potensinya mungkin sampai 3,2 triliun. Secara nasional ya. Kemudian kalau fashion yang baju muslim kalau muslimah mungkin lebih banyak lagi ya. Itu 268 triliun. Nah, kemudian wisata juga. Jadi kalau kita lihat memang lebih besar mungkin 70% ya size economic size-nya itu di makanan dan minuman. Dan makanan itu kalau kita bedah banyak lagi ya, yang makanan yang dari pertanian, kemudian yang diproses, semi proses, yang frozen, yang organik dan seterusnya. Jadi memang karena itu yang kita konsumsi dan paling concern kita di makanan memang paling besar di makanan halal. Tapi kita jangan lupakan juga farmasi, obat-obatan, kosmetika juga suatu yang mungkin kalau hierarki konsumsi dia bukan lagi daruriyah ya Pak ya. Mungkin dia hajiat atau tahsiniyat, sekunder atau tersier. Tapi kalau kita makanan udah halal, masa yang kita pakai, yang kita gunakan itu nggak halal kan juga lucu gitu. Nah, jadi kalau kita makanya dijaga tapi make up-nya mungkin belum halal. Lucu ya, aneh ya. Terus bagaimana? Malah ada teman-teman yang melihat dari baju, kain. Jadi fabric itu kadang-kadang ada elemen yang dari babi misalnya.
Jadi Iya. banyak orang yang sampai sangat hati-hati. Sepatu, gesper. Betul. Jadi Dari kulit babi? Betul. Ada itu? Ya kalau sepatu kan lumrah ya, lazim. Kalau kita ke luar negeri pasti ada yang dari kulit babi misalnya. Saya baru tahu malah. Ada sepatu dari kulit Ya babi. kalau kulit kan yang paling murah mungkin ya. Kalau paling murah yang mereka kan dari bahan-bahan tersebut. Nah jadi itu yang kalau kita lihat ekosistem halal atau seluruh halal Ada ini banyak tulisannya sekali. gitu di sepatu? Bahannya kita bisa tanyain sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ke luar, kita bisa tanya bahannya apa gitu. Bahannya ada. Iya, mereka kasih tahu. Kalau misalnya Iya. kalau sepatu itu suede itu kebanyakan tuh dari kulit babi misalnya. Oke, cukup sampai situ dulu ya. Ini pembahasan ini mungkin kita harus bikin satu episode sendiri ya. Nanti kita lanjutkan lebih lanjut. Dan juga yang tidak kalah menarik adalah bagaimana industri halal ini benar-benar bisa menjaga untuk bangsa ini ketahanan ekonomi bangsanya yang semakin baik. Seperti apa? Akan saya lanjutkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan. Kesempatan kali ini kalau pada saat break tadi kami diskusi sangat menarik mengenai kehalalan. Saya langsung ke Kiai Ismarno Syafi'i kalau begitu. Apa yang harus kita ingatkan kepada masyarakat agar terus menjaga imannya, agar tetap mengkonsumsi dan melakukan segala sesuatu yang halal? Pertama, kita sebagai umat muslim jadilah umat yang cerdas. Jangan terima asal matang. Kadang-kadang kita kan tadi saya bilang pola instanisasi yang terjadi di tengah kehidupan kita nggak berpikir apa kita lihat bahannya dari apa. Sebab tidak semuanya produsen itu transparan. Maka ketika sekarang pemerintah sudah mulai konsen seperti ini untuk melepaskan tanggung jawabnya di akhirat. Ini dan saya bilang tadi kita ngobrol kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'iyatih. Ya, yang paling berat urusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang dipakai, yang diguna tidak semuanya masyarakat itu tahu dan mengerti. Maka di sini perlunya adalah pemerintahan. Supaya apa? Dia akan bisa melihat sektor-sektor mana yang tepat guna buat masyarakat, yang halal dan yang baik buat kita, yang kira-kira nanti barang yang itu semuanya jelas, itu pemerintah yang punya tugas. Oke, tahan sampai di situ dulu Kiai. Kita bicara pemerintah. Seberapa penting, Maaf Dal, peran industri halal untuk pemerintah ini? Ya, pada saat kita punya concern pada produk halal, ini ternyata tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Produk halal bisa dikonsumsi semua masyarakat. Betul. Jadi dengan kita melakukan focusing kepada industri produk halal, dia akan bisa menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Jadi kalau kita lihat produk halalnya dikonsumsi siapa saja, sudah terbang ke banyak negara, ke hampir seluruh negara. Nah, ini suatu hal yang menarik. Pada saat dunia kemudian berharap lebih banyak produk halal dari Indonesia, kita memiliki kemampuan untuk memproduksi itu. Jadi ada opportunity yang memang harus kita ambil. Jangan sampai pada saat kemudian opportunity itu ada malah diambil oleh negara lain. Negara lain saat ini kita lihat Korea dengan kosmetik, banyak loh di Korea kosmetik halal. Jadi kita sendiri harus mengembangkan itu. Makanan halal, daging halal dari Australia, dari Brazil, mereka juga concern. Nah, Indonesia tidak boleh ketinggalan. Kita harus bangun industri kita. Sudah ada rencana-rencananya? Sudah. Membangun industri halal adalah menjadi bagian program kerja pemerintah. Kita saat ini sedang membuat master plan industri halal Indonesia. Mudah-mudahan tahun 2023 kita bisa launching. Nah, di dalam ini memperlihatkan bahwa industri tadi bagian dari ketahanan ekonomi. Jadi industri pengolahan, mengolah makanan minuman, mengolah tadi farmasi, mengolah minuman, kemudian mengolah produk-produk healthcare, produk-produk konsumsi yang lain, itu ternyata memiliki suatu nilai yang value-nya sangat besar. Saking besarnya nilai ini tidak kemudian kita perlu lihat, wah ini kemandirian bangsa kita nih, konsumsi bangsa kita ini ada di tangan kita sendiri. Oleh karena itu dengan membangun industri halal, kita bisa jaga perlindungan terhadap masyarakat kita, kemudian juga tadi competitiveness dari nilai ekonominya. Saya ke Dr. Lukian kalau begitu, menambah dan menyambung mengenai itu bagaimana dok? Jadi kalau kita lihat misalnya di survei global ini, kita juara. Juara dalam hal makanan halal, tapi juara apa dulu? Sebagai konsumen. Juara apa? Konsumen terbesar. Konsumen, jadi bukan belum produsen. Belum. Jadi ironis kan. Jadi kalau kita bicara makanan halal, kita konsumen terbesar di dunia.
kita impor terus makanan Konsumtif unggas, tinggi, sapi dan seterusnya. Jadi kalau di ranking dengan global kita masih masih konsumen saja. Sementara kita punya potensi seperti Pak Afdal sampaikan. Bagaimana merubah meja ini kita menjadi produsen juga, karena potensi kita besar. Kita nanti akan ada bonus demografi 2030. Kalau kita nggak ciptakan lapangan kerja yang banyak, itu akan dampak luar biasa kepada anak-anak muda kita. Sayang sekali kan itu ya. Persis. Kalau kita nggak ambil kue itu sayang sekali. Nah, nanti orang malah datang tadi berbondong-bondong bikin produk halal jual di Indonesia. Iya. Untuk mengembangkan itu salah satu caranya adalah dengan mengembangkan UMKM. Persis. Supaya bisa lebih masif lagi. Betul. Bagaimana dok? Iya, jadi kita kalau lihat memang struktur kita yang paling banyak menyerap kerja adalah UMKM. Jadi UMKM ini harus berdaya. Jadi program pemerintah untuk sertifikasi halal tadi yang gratis untuk 1 juta UMKM itu sangat bagus. Tapi harus ada yang lain lagi, kan nggak mungkin 1 juta UMKM dari 100 juta lebih kan. Jadi harus ada juga inisiatif dari swasta atau dari pihak lain untuk mengakselerasi sertifikasi halal. Sehingga nanti UMKM ini bukan hanya siap menjual makanan halal, tapi juga dari sisi kapasitas untuk produksinya, kualitasnya, higienisnya, dan seterusnya itu bisa lebih tinggi juga. Oke, kita bahas lebih detail mengenai bagaimana peran UMKM dalam industri halal ini ya. Seperti apa dan untuk Anda termasuk yang sekarang sedang menjadi pengusaha UMKM, menarik sekali untuk mengetahui hal ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Jam 4:19 waktu Indonesia Barat, Anda masih menyaksikan indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan kita sedang membahas mengenai halal ya. Ini menarik sekali, apalagi kalau kita berbicara mengenai dampak atau efektivitas dari industri halal untuk UMKM. Mungkin Pak Afdal bisa menjelaskan kira-kira seperti apa? Ya, kita ingin UMKM kita lebih berdaya. Bagaimana UMKM bisa menjadi bagian dari supply chain industri yang lebih besar? Pada saat suatu industri membutuhkan raw material ataupun material setengah jadi, UMKM tadi bisa bergerak membuat. Contoh tadi misalnya ada pabrik tepung kasava. Ini penanam singkongnya siapa? Petaninya siapa? Ya UMKM kita. Nyambung. Nah tentu nanti setelah tadi singkongnya tadi dipanen kan ada proses. Ada proses awal. Nah proses awal itu kemudian menghasilkan bahan baku untuk industri. Industri supaya dalam proses sertifikasi halal mereka nanti mudah, ada ketelusuran. Ketelusurannya mereka tanya nih, ini dari mana nih produk bahan bakunya? Oh dari UMKM sebelah sini. Sudah halal atau belum? Sudah. Ya singkong udah pasti halal karena memang agriculture ya. Tapi diproses dengan halal atau tidak? Apakah di dalam proses pembuatan tadi bersentuhan dengan material yang tidak halal? Nah ini kan harus dijaga. Nah disitulah letak pentingnya sertifikasi halal, baik untuk UMKM maupun untuk industri besar tadi. Jadi keterkaitannya menjadi suatu rantai ini yang perlu kita jaga dan kita kuatkan ke depan. Jadi industri pendukung ini juga harus memikirkan sertifikasi halal. Betul. Dan sudah dipermudah oleh pemerintah. Sudah dipermudah oleh pemerintah. Pemerintah hadir dengan cara tadi, pernyataan pelaku usaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil, mempermudah mereka untuk bersertifikat halal produk-produknya. Harapannya tentu nanti produknya bisa lebih mudah dijual, lebih mudah dipasarkan, bisa menembus pasar-pasar baru tentunya. Pada saat nanti industri tadi membutuhkan, katakanlah satu industri membutuhkan gula aren misalnya. Gula aren itu kan produk UMKM, di mana-mana orang bikin gula semut, gula aren. Nah ini kehalalannya dijaga, proses gula arennya tadi kemudian lanjut ke industri yang lain, masuk ke dalam value chain, bisa hadir di coffee shop, sudah ada dalam bentuk packing yang sangat baik, bisa tampil di hotel-hotel dalam bentuk packaging. Nah ini dimulai dari suatu rantai yang sangat baik. Termasuk sertifikasi halal sertifikasi halal menjadi suatu kata kunci di sini. Bahwa itu keberlanjutan, ketelusurannya mudah dilakukan dan akibatnya proses sertifikasi halal di end customer akan jauh lebih mudah. Jadi traceability kita sebutnya itu. Silakan, Dr. Lukian. Ya, jadi menyambung Pak Afdal tadi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara UMKM, ketika dia masuk dalam rantai nilai sebuah industri halal yang besar, maka dia berdaya dan juga dari sisi sustainability dia akan bertahan lebih lama karena dia pasokannya sudah ada off taker dari industri yang besar yang halal. Jadi memang kita harus buat
industri halal ini terintegrasi dari yang kecil, dari bahan baku, dari yang tadi singkong misalnya, kemudian yang pengumpulnya, yang setengah jadinya di satu ekosistem, kemudian sampai jadi tepung, sampai jadi chips dan seterusnya. Jadi satu rantai ini kita harus ciptakan supaya UMKM yang mayoritas sebagian besar usaha di Indonesia ini bisa memasok, bisa mensuplai, bisa menjadi bagian dari industri halal yang kita harapkan semakin besar. Iya. Jadi kalau kita bicara satu produk aja, cassava itu udah satu rantai, kemudian kopi misalnya, kemudian coklat. Jadi banyak sekali sebenarnya bahan baku di Indonesia yang masih berserakan. Kemudian perikanan. Kalau kita bicara perikanan, laut kita ini luar biasa. Iya. Gimana kita memproses makanan yang laut ini sampai jadi gitu. Oh. Jadi jangan sampai kita mestinya bahan baku yang banyak ini kita ekspor mentah saja. Padahal kalau kita lihat mentah dengan ada satu proses saja nilai tambahnya bisa 30 sampai 40% malah lebih gitu. Iya. Jadi kalau kita bisa ciptakan nilai tambah untuk kita dari kalau katakan ada 5 tingkat. Setiap tingkat ada nilai tambah 10-20% saja. Iya. Bayangkan berapa nilai tambah yang masuk ini di kita. Betul. Naik terus ya. Oke, kita bicara mengenai pengusaha UMKM berniaga secara halal. Nah, inilah yang sekarang lagi booming di tengah-tengah masyarakat kita. Memang ketahanan ekonomi satu bangsa dan negara adalah bagaimana kekuatan kita membangun UMKM. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Saya ambil ujungnya aja dah. Kalau usaha pemerintah sekarang ini begitu konsen dengan UMKM, dari mulai mana bahan bakunya sampai kepada prosesnya, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah wa yadu alaihim wa yadu anhum israhum wal aglal. Bagaimana melepaskan mereka daripada belenggu dan segala macam ikatan-ikatan yang keterkaitan sehingga hal nanti bisa dimanfaatkan oleh orang. Kita punya SDM, kita punya sumber daya. Kita kadang-kadang cuma sampai di bahan baku, semi bahan baku. Karena apa kita nggak bisa sampai ke pasar luar? Di lokal saja kita sudah diterjang oleh yang dari luar, dari impornya. Maka ada sertifikasi yang sudah diterumuskan oleh pemerintah dan sekarang akan diterjunkan dengan 1 juta sertifikasi, maka ini adalah kesempatan yang amat baik para UMKM untuk bisa membangun kekuatan ekonomi itu sendiri. Dan ini harus kita galakkan dan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Amin. Terima kasih Kiai. Saya ke Dr. Lukian lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ketika kita bicara mengenai menyambung dari Kiai tadi ya, bagaimana peran sendiri dari keuangan syariah untuk terus mengembangkan industri halal seperti apa, terutama di dalam negeri. Ya, kalau kita bicara tadi ekonomi syariah ada 3 pilar. Ya, pilar yang kedua adalah keuangan syariah. Keuangan syariah bukan hanya perbankan, ada pasar modal, ada asuransi, dana pensiun dan seterusnya. Jadi sebenarnya di setiap subsektor tadi, perbankan misalnya atau pasar modal, dia sudah ada sebenarnya skema-skema yang untuk setiap segmen. Kalau misalnya perbankan sudah banyak produk mikro, kemudian produk yang SMI. Jadi sebenarnya di semua perbankan, semua bank syariah sudah ada produk sesuai kebutuhan UMKM tadi. Kalau dia naik kelas, misalnya udah menengah nih, ada juga banyak produk. Kemudian yang kelas, jadi semua segmen, semua layers ini sudah ada produknya. Kemudian kalau misalnya mau ke pasar modal, mau memberikan saham ataupun sukuk, misalnya juga sudah ada instrumen-instrumennya, termasuk yang menengah. Jadi kalau misalnya menebitin sukuk, bukan hanya yang besar 200 miliar, tapi yang 10 miliar juga bisa. Jadi kalau kita lihat keuangan syariah sudah siap sebenarnya. Keuangan syariah dengan berbagai produk, instrumen sudah siap mensupport UMKM khususan halal. Jadi sebenarnya sudah lengkap di keuangan syariah. Abdul, singkat saja bicara mengenai keuangan syariah. Kalau dari sisi keuangan kita tentu melihat ya bagaimana terjadinya adanya kesinambungan. Keuangan adalah katakanlah darah dari ekonomi. Ekonomi yang bergerak, ekonominya di bidang industri halal disupport dengan keuangan syariah, ini kelihatan imbal baliknya. Nah, kita melihat UMKM sebagai suatu segmen yang sangat penting. Masyarakat kita masih kadang-kadang masih banyak mempertanyakan, apa perlunya saya mensertifikasi halal produk saya? Toh yang makan juga kita-kita juga, katakanlah misalnya gitu. Namun pada saat kemudian kita menjadi tuan rumah untuk pariwisata, wisatawan datang, mereka melihatnya apa? Lihatnya adalah sertifikat halalnya sebagai penanda suatu hal yang baik. Jadi tadi semuanya bisa terkolaborasi, sistem keuangannya bisa mensupport UMKM kita untuk lebih berdaya. UMKM kita harapannya meningkat awareness-nya, literasinya bahwa produk yang mereka hasilkan
merupakan bagian dari suatu supply chain, dari suatu value chain industri yang lebih besar. Tentu pada ujung-ujungnya kita akan mendapatkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat kita, tapi juga nilai ekonomi buat kemandirian bangsa kita. Dan itu yang menyimpulkan pembahasan kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Abdul, Dr. Lukian, terima kasih Kiai Sumarno, terima kasih untuk bincang-bincangnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Indahnya Ramadan di kesempatan kali ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh